Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dan gaya kebahasaan dari sebuah karya sastra berjudul Hikayat Malim Demam. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya adalah Aisyah Amalia Aktar. Dan saya Anidia Askiariska. Kami dari kelas 10-1 Madua Banjarnegara. Sinopsis. Sinopsis Hikayat Malim Deman. Malim Deman adalah putra seorang raja dari Bandar Muar yang bijaksana dan tampan. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Putri Bungsu dari Kayangan. Dengan bantuan nenek kebayan, Malim Demam mencuri baju layang Putri Bungsu sehingga gadis itu tidak bisa kembali ke Kayangan. Mereka kemudian menikah dan kembali ke Bandar Muar. Setelah menikah, Malim Deman mulai lalai menjalankan tugasnya sebagai raja karena terlalu sibuk dengan kegemarannya menyabung ayam. Putri Bungsu yang merasa kecewa kembali ke Kayangan setelah menemukan baju layangnya, meninggalkan Malim Deman dan anak mereka, Malim Dewana. Malim Demam menyesali perbuatannya dan berusaha mendapatkan kembali istri dan anaknya. Ia kembali meminta bantuan nenek kebayan yang memberitahunya bahwa ia memerlukan burung borak untuk pergi ke Kayangan. Raja Jin akhirnya meminjamkan burung tersebut dengan syarat Malim Deman harus menikahi Putri Terusmata, anak sang Raja Jin. Di Kayangan, Malim Deman berhasil menggagalkan pernikahan Putri Bungsu dengan Mambang Molek. Ia kemudian membawa Putri Bungsu dan Malim Dewana kembali ke dunia. Meskipun harus memenuhi syarat menikahi Putri Terusmata, akhirnya Malim Deman menjadi raja yang lebih bijaksana dan hidup bahagia bersama keluarganya. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik. A. Tema. Kehidupan seorang raja yang penuh tantangan, perjuangan cinta, tanggung jawab, dan penebusan kesalahan. B. Tokoh. 1. Malim Deman adalah raja yang tampan, bijaksana, namun sempat lalai untuk menjalankan tugas. 2. Putri Bungsu atau istri Malim Deman dari Kayangan. Ia adalah seorang yang cantik dan bijaksana. Yang ketiga, Mambang Molek adalah tokoh antagonis yang ingin menikahi Putri Bungsu. 4. Nenek Kebayan, tokoh penolong yang membantu Malim Deman. Yang kelima, Raja Jin dan Putri Terusmata adalah tokoh pendukung dalam proses Malim Deman dengan mendapatkan kembali keluarganya. C. Penokohan. 1. Malim Deman, sifat bijaksana. Bukti analitik, Malim Deman adalah putra raja dari Bandar Muar yang sangat bijaksana. Lalai. Bukti dramatik, setiap hari ia hanya asik menabung ayam saja. Penyesal. Bukti dramatik, 7 hari 7 malam ia tidak beradu, tidak santap, leka dan menangis saja. 2. Putri Bungsu, sifat cantik. Bukti analitik, Malim Deman bermimpi seorang wanita yang sangat elok rupanya. Tegas. Bukti dramatik, Putri Bungsu sangat masyghul hatinya, maka ia pun terbang kembali ke Kayangan. 3. Nenek Kebayan, sifat penolong. Bukti dramatik, dengan bantuan nenek kebayan juga ia berhasil mencuri baju layang. Bijaksana. Bukti analitik, nenek kebayan lalu memberitahu bahwa Putri Terusmata ada menyimpan burung barak. 4. Mambang Molek, sifat licik. Bukti analitik, Mambang Molek akan menikahi Putri Bungsu. Jahat. Bukti dramatik, maka timbullah pertikaman antara keduanya. 5. Putri Terusmata, sifat patuh kepada ayahnya. Bukti dramatik, Malim Deman harus kawin dengan anaknya, yaitu Putri Terusmata. 6. Malim Dewana, sifat kurang mendapat perhatian. Bukti dramatik, dalam keadaan demikian, Putri Bungsu pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Malim Dewana. 7. Raja Jin, sifat bijaksana. Bukti analitik, Raja Jin bersedia meminjamkan burung barak kepada Malim Deman. Adil. Bukti dramatik, namun dengan syarat bahwa Malim Deman harus kawin dengan Putri Terusmata. D. Alur atau plot. Alur maju. C. Latar atau setting. Berikut adalah latar dari Hikayat Malim Deman. 1. Latar tempat. Malim Deman adalah putra raja dari Bandar Muar. Dengan bantuan pengiring yang banyak, pergilah Malim Deman ke rumah nenek kebayan. Sesampainya di Kayangan, didapatinya Putri Bungsu akan dikawinkan dengan Mambang Molek.
2. Latar waktu. 7 hari, 7 malam, ia tidak beradu, tidak santap, peka dengan menangis saja. Maka beberapa lama mereka pun kembali ke Bandar Muar. 3. Latar suasana. Putri bungsu sangat masyhur hatinya, menggambarkan suasana kesedihan. Maka timbullah pertikaman antara keduanya, menggambarkan suasana konflik. Dengan bantuan burung barak, Malim Deman kembali ke kayangan, menggambarkan suasana penuh harapan dan perjuangan. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat, tanggung jawab adalah hal penting dalam hidup, terutama sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Kesungguhan dan usaha yang gigih akan menghasilkan keberhasilan. Keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita, jadi jangan kita sia-siakan keluarga kita tersebut. Saling tolong-menolonglah terhadap sesama, tetapi jangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Janganlah kita mudah menyerah dalam menghadapi suatu hal. Nilai-nilai. 3. Nilai yang terkandung. Nilai pendidikan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Nilai moral. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Nilai budaya. Kita harus saling menghormati terhadap sesama. Kata arkais. 4. Kata arkais dan maknanya. Masyghul, sedih atau kecewa. Borak, nama burung mitos yang digunakan untuk terbang ke kayangan. Layangan, baju layang yang memiliki kekuatan magis. Mambang, makhluk halus atau dewa dalam kepercayaan kuno. Kekayangan, negeri kayangan atau dunia para dewa. Majas dan kalimat. Majas dan kalimat dalam cerita. Hiperbola, dengan bantuan burung borak, ia terbang ke kayangan, menggambarkan perjalanan fantastis yang tidak mungkin terjadi. Personifikasi, burung borak membawa Malim Deman melintasi awan. Burung diberi sifat manusia. Metafora, baju layang yang memiliki kekuatan magis. Baju layang disimbolkan sebagai alat magis yang membawa putri bungsu ke kayangan. Simile, putri bungsu sangat elok rupa seperti bidadari dari kayangan. Perbandingan kecantikan putri bungsu dengan bidadari untuk menunjukkan betapa cantiknya ia. Paradoks, Malim Deman bijaksana, namun ia lalai dalam tanggung jawabnya, menggambarkan kontradiksi antara sifat bijaksana dan tindakannya yang lalai. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah mengantuk, tenang saja, penampilan kami sudah habis. Demikian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.